see what I see. Hello guys, welcome back to Mr. Fox dan terima kasih ya sudah mengklik video ini. Balik lagi nih guys, ada gua Rian di sini dan kalian pastinya masih ada di channelnya Mr. Fox. Kita masih ada di Fox Spoiler ya, dimana gua akan merekomendasikan, mereview dan gua akan membahas alur cerita dari sebuah film atau sebuah series yang bagus gitu ya buat kalian tonton. Nah, kalau misalnya memang kalian tipe yang suka banget di spoilerin sebelum nonton film, berarti konten ini cocok banget buat kalian guys. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak suka di spoilerin gitu ya, it's okay guys, just skip the video. Oke, baik, langsung aja kita mulai bahas filmnya. Tapi seperti biasa guys, sebelum gua mulai bahas filmnya, ayo dong support dulu channel Mr. Fox biar gue lebih semangat lagi buat bikin konten, buat ngibur kalian semuanya di rumah. Dengan cara pastinya, apalagi kalau bukan di subscribe, di like, diaktifin notifikasi belnya supaya nanti kalian jadi orang pertama yang tahu. Terus di share ke sosial media kalian juga supaya teman-teman kalian juga banyak yang tahu tentang Mr. Fox gitu ya. Kalau misalnya kalian juga mau ngasih rekomendasi film yang bagus buat gue bahas di episode berikutnya, boleh banget kalian juga bisa DM gue langsung di sosial media. Gue ada di Instagram, ada di Twitter, dan juga ada di TikTok ya. ID-nya sama semuanya, itu adalah Rian Praditya. Oke guys, langsung aja. Mari kita mulai spoilernya. And please welcome today's movie, Don't Breathe. Film ini dirilis pada tanggal 26 Agustus pada tahun 2016 di Amerika Serikat atau di USA. Genre film ini yaitu adalah thriller, horror, dan juga crime. Durasi film ini cukup pendek, nggak terlalu panjang, hanya 88 menit. Film ini juga sudah memenangkan 7 penghargaan dan juga mendapatkan 21 nominasi di dunia perfilman. Lalu distribusi company film ini yaitu adalah Sony Pictures Releasing. Dan tagline dari film ini gue suka banget nih ya, yaitu adalah In the Dark, the Blind Man is King. Film ini tuh diperankan sama cuman 4 orang aja ya. Yang pertama yaitu adalah Stephen Lang yang memerankan sebagai The Blind Man atau si pria buta. Yang kedua yaitu adalah Jen Levy yang memerankan Rocky. Yang ketiga yaitu adalah Dylan Minute yang memerankan sebagai Alex. Dan yang terakhir yaitu adalah Daniel Zovato yang memerankan Manny. Jadi film ini tuh ceritanya yaitu adalah ada 3 sekawan asal Detroit, Amerika Serikat. Nah, mereka ini emang kerjanya tukang nyolong alias ngerampok rumah orang gitu ya. Rocky tinggal bersama adik perempuannya yang bernama Didi. Dan mereka juga tinggal bersama ibunya yang kasar bernama Ginger dan juga pacarnya yang bernama Trevor. Rocky berjanji sama Didi kalau dia akan mengeluarkan mereka dari rumah tersebut dan mereka akan pindah untuk memulai hidup baru di California. Alex tinggal bersama bapaknya yang seorang polisi, lalu dia juga menggunakan akses komputer bapaknya untuk mengecek keberadaan rumah-rumah orang kaya yang akan ditargetin untuk dirampok. Dan Manny mendapatkan sebuah informasi dari koneksinya tentang seorang pria yang tinggal di suatu rumah yang menyimpan uang cash yang sangat banyak, yaitu senilai 300.000 US dollar atau kurang lebih sekitar 5 miliar rupiah yang disimpan di suatu tempat di rumahnya. Rocky ini ikut untuk melakukan perampokan ini dan dia sebenarnya kepengen kalau perampokan ini tuh jadi perampokan yang terakhir yang mereka lakuin. Dan Rocky memang membutuhkan uang tersebut untuk bisa pindah keluar dari rumahnya yang sekarang menuju ke California. Dan sebenarnya Alex ini nggak setuju sama rencana perampokan si rumah pria tua ini. Tetapi karena Alex naksir sama Rocky, akhirnya Alex mengiyakan permintaan Rocky karena Rocky membujuk Alex untuk membantu perampokan rumah ini. Akhirnya 3 sekawan ini setuju untuk melakukan misinya nih guys. Dan ya target perampokan mereka ini adalah rumah milik seorang pria yang sudah tua yang tinggal di sebuah lingkungan yang cukup kumuh dan gak ada penduduknya sebenarnya, dan satu-satunya rumah yang ditempati di jalan itu hanyalah rumah si milik pria tua ini. Dan menurut informasi si pria ini adalah seorang veteran perang, which is berarti sudah tua gitu ya, dan dia tinggal seorang diri setelah putrinya meninggal karena akibat kecelakaan mobil. Dan si Alex ini tahu dari koneksinya kalau pria tua ini sebenarnya adalah pria yang buta. Dan si pria buta ini juga mempunyai seekor anjing yang super galak dan super liar, yaitu adalah anjing Rottweiler yang sempat membuat mereka juga takut
untuk melakukan perampokan sebelum mereka masuk ke dalam rumahnya. Malam itu akhirnya ketiganya memulai misi perampokan rumah si pria tua tersebut. Manny mulai membius anjing Rottweiler milik pria buta tersebut gitu ya. Setelah anjing itu dibius, mulailah mereka mencoba merobos masuk ke dalam rumah tersebut. Manny mencoba untuk masuk dari pintu depan dengan menggunakan kunci yang sudah disiapkan gitu ya, tetapi pas dari pintu depan mereka nggak berhasil masuk karena ternyata sudah dikunci dari dalam. Akhirnya mereka coba masuk dari bagian samping nih guys. Nah, waktu mereka masuk ke sisi samping rumah, ada pintu menuju ke basement dan mereka coba mau masuk dari situ, tetapi memang si pintu basementnya ini juga digembok dari dalam tampaknya, jadi mereka nggak berhasil masuk juga dari sisi samping. Nah, saat itu Rocky melihat kalau di salah satu jendela rumah tersebut tuh ada yang nggak ada tralisnya gitu ya, jadi mereka bisa menerobos masuk lewat si jendela yang nggak ada tralisnya tersebut gitu ya. Nah, akhirnya Rocky mulai coba masuk dari jendela yang nggak ada tralisnya dengan memecahkan jendela itu. Akhirnya dia masuk ke dalam, dan waktu masuk ke dalam, Alex juga sudah mulai menonaktifkan sistem keamanan dari luar. Lalu Rocky juga menonaktifkan sistem keamanannya dari dalam, dan akhirnya Rocky berhasil masuk, dan dari dalam dia coba buka pintu dari belakang untuk membantu Alex dan juga Manny masuk lewat pintu belakangnya. Lalu mereka pun bertiga mulai masuk ke dalam rumah tersebut dengan membuka sepatu mereka terlebih dahulu supaya nggak kedengeran pas sampai di dalam gitu ya. Lalu mereka bertiga mulai mengecek kondisi keadaan sekeliling rumah tersebut. Manny naik ke lantai atas untuk ngecek kondisi si pria tua tersebut apakah sedang tidur atau ngapain gitu ya. Lalu dia naik ke atas ke kamarnya. Nah, pas sampai dalam kamar, Manny ngelihat kalau si pria buta ini sudah tidur gitu ya dengan TV yang sedang menyala. Nah, Manny ini niatnya ceritanya dia mau ngebius si pria buta ini dengan membuat obat bius yang disuntikan dengan asap gitu ya. Tiba-tiba si pria buta ini tuh tiba-tiba dia bangun dari tidurnya. Dia bangun dan itu kaget banget karena si Manny masih ada di dalam ruangan itu. Lalu ketiganya menemukan pintu yang sedang dikunci yang mengarah ke bawah atau ke ruang bawah tanah, dan mereka berpikir kalau sebenarnya uang tersebut kemungkinan disimpan di ruang bawah tanah atau di basement tersebut. Lalu Manny mulai mendobrak pintu basement tersebut gitu ya. Tetapi tahu nggak, tiba-tiba jeng-jeng si pria buta ada dan berdiri di sebelah mereka. Si pria buta ini sudah bangun dan dia tahu kalau ternyata di rumahnya ada yang menyusup. Terus Manny mulai ngomong nih sama si pria buta tersebut gitu ya, kalau dia nggak mau kena masalah. Terus diam-diam Manny mulai ngeluarin pistolnya dari dalam sakunya. Terus si pria buta ini mulai mendekati Manny walaupun Manny sudah menggertak dengan pistolnya gitu ya. Dan ternyata dengan cepatnya responnya si pria buta ini langsung mengambil pistol yang ada di tangan Manny dan menjepit Manny ke arah dinding tersebut. Lalu si pria buta ini sambil nanya, terus Manny menjelaskan kalau cuman ada dia aja di dalam rumah itu. Manny juga memohon supaya dia dibiarin pergi gitu ya. Dan si pria buta ini akhirnya melonggarkan jepitannya gitu ya. Tetapi si pria buta ini langsung menembakkan pistolnya ke arah leher Manny. Dan seketika Manny pun langsung jatuh dan mati. Rocky yang ada di situ langsung shock dan kaget gitu ya. Dan dia langsung sembunyi pelan-pelan masuk ke dalam kloset yang ada berangkasnya. Dan setelah itu si pria buta tersebut langsung masuk ke dalam kloset tersebut untuk mengamankan berangkasnya. Ya, ternyata si berangkasnya ada di dalam kloset. Lalu si pria buta tersebut mengecek berangkas yang berisi uangnya, apakah uangnya masih ada apa enggak di sana. Sambil membuka berangkasnya, Rocky pun akhirnya melihat kode dan sandi berangkas tersebut. Nah, setelah itu pria buta mulai mengunci semua pintu dan jendela rumahnya dengan menggunakan kunci, dan bahkan ada jendela yang dipaku dan dipalu supaya nggak bisa dibobol lagi dari luar. Lalu tinggallah Alex dan Rocky yang terjebak di dalam rumah tersebut. Lalu Alex pergi mencari Rocky dan akhirnya mereka bertemu gitu ya, dan mereka memutuskan untuk bisa kabur dan keluar dari pintu basement bawah yang mengarah keluar. Tetapi Rocky pertama berusaha untuk membuka berangkas tersebut dan akhirnya berangkas tersebut terbuka dan benar aja di dalamnya ada uang mungkin lebih daripada 5 miliar karena banyak sekali yang ada di dalam berangkas tersebut gitu ya. Akhirnya uang tersebut semuanya dimasukin ke dalam sebuah tas sebelum mereka pergi kabur menuju basement dan keluar dari rumah tersebut. Tapi tahu-tahu pria buta ini muncul di sana dan mereka berdua langsung diam
ya, karena mereka ketakutan gitu ya, dan saat itu melihat si pria buta tersebut sambil memegang pistolnya Manny. Tiba-tiba dalam kondisi mereka diam gitu ya, nah ada suara handphone yang bunyi dan itu adalah handphonenya Manny. Seketika si pria buta tersebut menembakkan pistolnya ke arah handphone tersebut dan membuat Alex dan Rocky semakin ketakutan. Lalu pria buta tersebut memindahkan tubuhnya Manny ke sisi rumah yang bagian lain. Alex dan Rocky langsung bergegas turun ke dalam basement untuk lari keluar dari rumah tersebut. Pas tiba di basement, Rocky langsung terkejut dengan kehadiran seorang wanita yang dirantai dan diikat di sebuah dinding di dalam basement tersebut. Rocky dan Alex ini sangat ketakutan pada saat itu ya, dan terungkap wanita tersebut bernama Cindy, dan ternyata wanita tersebut adalah wanita yang tidak sengaja menabrak putri dari pria tersebut. Lalu Alex dan Rocky langsung membebaskannya, dan waktu mereka lari untuk keluar dari pintu basement bawah, tiba-tiba pria buta tersebut sudah menunggu di luar dan menembakkan pistolnya. Dan tembakan pria buta tersebut mengenai wajah Cindy dan seketika Cindy pun langsung mati. Alex dan Rocky pun akhirnya tidak bisa jadi keluar lewat pintu basement tersebut dan mereka kembali masuk ke dalam. Lalu si pria buta ini sengaja mematikan listrik dan lampu yang ada di dalam basement tersebut ya. Dan seketika si basement tersebut langsung gelap gulita. Bisa dibayangin kan, kalau si pria buta ini dia sudah terbiasa karena dia memang sudah buta, jadi dia nggak perlu ngelihat lampu lagi. Tapi Alex dan Rocky nggak bisa ngelihat apa-apa, dan di sini adalah adegan yang paling seru nih waktu mereka kejar-kejaran di dalam basement tersebut gitu ya. Rocky dan Alex berusaha untuk keluar dari rumah tersebut, tapi ya karena memang si jendela dan semua pintunya dikunci sama si pria buta tersebut, jadi mereka sangat susah buat bisa keluar dari rumah. Nah, dan yang bikin makin tegang yaitu adalah karena si pria buta ini dia punya pistolnya Manny dan ternyata dia juga punya pistol sendiri gitu ya. Jadi si pria buta ini mulai nembakin ke semua arah supaya dia bisa nembak Rocky dan juga Alex gitu. Terus yang kedua yang bikin makin tegang lagi yaitu adalah anjingnya pria buta ini. Rottweilernya yang tadinya habis dibius ternyata udah sadar dan udah bangun, dan Rottweiler ini juga ngejar-ngejar Alex dan Rocky di dalam rumah, dan si Alex dan Rocky juga makin panik dan makin ketakutan. Dan ini adalah part paling seru dan part paling menegangkannya ya, ketika mereka kejar-kejaran di dalam rumah tersebut. Tapi sorry nih guys, gue gak akan nyeritain lebih banyak lagi di bagian ini. Kenapa? Karena ya gue pengen kalian nonton sendiri ya bagian ini supaya lebih berasa gitu tegangnya, dan supaya lebih berasa ngos-ngosannya ya. Pasti kalian lebih seru ya daripada gue ceritain. So kalian harus nonton langsung. Dan menurut gue film ini tuh kayak salah masuk kandang ya, masuk kandang singa nih kayaknya. Jadi bisa masuk nggak bisa keluar, dan parahnya masuknya wah isinya singa gitu kan. Well, gimana menurut kalian? Kalau kalian belum nonton film ini, kira-kira siapa yang selamat dalam pengejaran di dalam rumah ini? Terus menurut kalian siapa yang berhasil menggondol uang ratusan ribu dolar tersebut? Komen di bawah. Dan penilaian gue tentang film ini, gue akan nilai seperti biasa ya, dari sisi aspek sinematografinya, terus storyline-nya, cast, dan juga acting dari si pemainnya. Ini akan gue nilai yaitu adalah 8.0 dari 10 ya. Dan kekuatan dari film ini yang paling gue highlight yaitu adalah dari sisi sinematografinya ya, dimana si direkturnya ini mampu mengambil kamera angle yang sangat spesifik dan sangat bagus di momen-momen tertentu gitu ya. Terus unsur dramatis dalam film ini juga sangat dapat momennya diambil sama si direkturnya. Dan juga yang paling gue suka yaitu adalah framing dan juga dramatic emotionsnya. Jadi karena memang film ini tuh diambil settingnya cuman di rumah gitu ya, tetapi karena kekuatan sinematografi ini membuat film ini tuh menurut gue sangat asik dan sangat keren gitu ya. Kalau dinikmatin tegangnya tuh jadi dapat karena memang shotnya sangat dramatis gitu kalau dilihat ya. Terus kalau kalian juga mau nonton filmnya, gampang banget, mumpung masih ada di Netflix, kalian bisa langsung nonton di Netflix. Atau kalau nggak ada Netflix ya, kalian juga bisa nonton di portal streaming kesayangan kalian. Oke, itu adalah episode kali ini, dan terima kasih sudah menonton video ini ya. Dan pastinya tetap support terus channelnya Mr. Fox dengan cara di subscribe, di like, diaktifin notifikasi belnya, di share ke sosial media kalian ya. Dan jangan lupa dikasih komen nanti di bawah gimana menurut kalian tentang film yang gue bahas kali ini. Oke guys, it's a wrap, dan kalian semuanya selamat menonton. Thank you for watching, have a good day, stay happy, stay healthy, and I'll see you soon on the next spoiler.